hasil diskusi saya dengan Patrick dan tim kan sejak awal saya ingin ada transfer knowledge untuk pelatih-pelatih kita gitu. Dan ini kan bagian perkembangan timnas Indonesia selepas era kepelatihan Sintayong akan terus banyak mendapatkan sorotan serta pantauan mau kemana ini arahnya. Ya, sebab semua juga tahu kalau dengan jarak waktu yang terbilang singkat ini, semua harus bisa memaksimalkan tiap kemampuan pemain yang dimiliki agar tercipta sebuah konsep permainan yang bisa dipahami semuanya. Nah, meskipun PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan akan bertugas didampingi oleh Alex Pastoor dan Denny Lanza sebagai asisten pelatih, serta juga Quintin Jakoba meski belum resmi juga sudah memastikan diri akan menjadi pelatih fisik dari skuad Garuda. Menariknya, Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI juga bakal menunjuk asisten pelatih dengan misi khusus untuk memantau regenerasi di tubuh timnas. Ya, memang sebelumnya telah disebutkan kalau pelatih lokal juga akan masuk dalam tim kepelatihan timnas yang sampai saat ini belum diumumkan ke publik. Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa ini semua sudah masuk dalam rencana terkait tim kepelatihan, di mana sosok yang akan ditunjuk tersebut diharap bisa jadi akan membantu timnas kelompok usia. Yang tujuannya agar tercipta sistem yang saling padu antara pelatih di timnas. Dan melihat dari potensi pemain yang ada di timnas, baik kelompok umur dan senior, saat ini banyak pemain muda yang mendapatkan kesempatan promosi, apalagi di era kepelatihan sebelumnya. Pak Erick ingin ada pemantauan serius dari pelatih timnas agar proses regenerasi ini terus berjalan dengan baik. Dan tentunya keputusan tersebut sudah dibahas dengan Kluivert karena dia yang akan memimpin komando di timnas nanti. Ya, sebelumnya Coach Patrick Kluivert memang memastikan kalau siapapun bisa memiliki peluang membela skuad Garuda, andai mereka memenuhi syarat tertentu dengan kualitas sebagai tolok ukur utama. Sosok pengganti Sintayong itu diketahui memiliki filosofi sepak bola menyerang dengan mengandalkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Berbeda dengan Sintayong, Kluivert menegaskan akan lebih memprioritaskan para pemain yang punya menit bermain di klub. Ya, Kluivert mengaku mengenal banyak pemain timnas Indonesia di Eropa, termasuk Marcelino Ferdinand yang dianggapnya cukup spesial. Nah, meski begitu, dia menegaskan tidak akan bias dan memberikan peluang yang sama untuk para pemain BRI Liga 1. Pemain harus membuktikan kualitasnya. Saya tidak akan memilih hanya karena mereka dari Eropa atau lokal. Tim ini harus menyatu dengan visi dan misi yang sama. Ya, Coach Patrick yang kini tengah di Belanda juga memastikan bahwa timnya di Belanda dan Indonesia akan terus mencari bakat terbaik sebelum kembali pada Februari nanti. Kemudian Kluivert juga menegaskan pentingnya menit bermain di klub bagi pemain timnas Indonesia sebagai tolok ukur dari kebugaran. Dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu, dia menyatakan pemain tanpa menit bermain tidak akan dipanggil. Dia pun menambahkan, pemain tidak bisa hanya datang dan langsung bermain. Kami harus memeriksa latihan dan upaya ekstra mereka. Nah, menilik kriteria yang ditegaskan oleh Coach Patrick soal pemainnya ini, winger lincah keturunan Belanda pun langsung kirim kode berminat untuk ikut membela timnas Indonesia di era baru ini. Tak bisa dipungkiri kalau di tengah berlangsungnya ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tentunya skuad Garuda dituntut untuk tampil dengan kekuatan terbaik di segala sektor. Nah, PSSI yang terus berupaya mencari pemain-pemain potensial, termasuk opsi untuk melakukan naturalisasi pemain yang dapat memperkaya tim. Dan dalam pencarian ini pun muncul nama Kenzo Ridewol, seorang pemain sayap keturunan Belanda yang belum mendapatkan perhatian khusus dari Sintayong dulu. Kenzo Ridewol saat ini bermain untuk AS Alkmaar U17, di mana yang paling mengejutkan banyak pihak adalah pernyataannya yang mengungkapkan kesiapan untuk membela timnas Indonesia. Ya, dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Yusa Nugraha, Kenzo menyatakan bahwa ia siap memperkuat skuad Garuda asalkan mendapatkan panggilan resmi dari pihak yang berwenang, termasuk timnas yang dikelola oleh Pak Erick Thohir sebagai Presiden PSSI.
Meskipun saat ini bermain untuk AS Alkmaar U19 di Belanda, Kenzo menunjukkan komitmennya terhadap Indonesia. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sudah lama memikirkan untuk membela skuad Garuda dan merasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Tentu saja dengan kehadiran striker muda bertalenta seperti Kenzo, timnas Indonesia berpotensi memiliki kekuatan baru di lini serang yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa Kluivert memang langsung mempunyai tugas berat mengingat skuad Garuda yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini pun kans timnas Indonesia untuk lolos langsung maupun melalui putaran keempat terbuka sangat lebar dan itu jelas tak lepas dari tangan dingin Sintayong. Benar, Sintayong yang selama 5 tahun membangun skuad Garuda diakui telah berhasil membawa timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan dan mempunyai peluang lolos langsung jika menjadi salah satu dari 2 tim teratas di akhir klasemen. Dan melihat kondisinya sekarang, Coach Shin tidak peduli timnas Indonesia lolos melalui skema seperti apa, di mana yang terpenting dia berharap skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert mampu menembus Piala Dunia 2026. Selain itu pun Sintayong juga berharap warisan yang ditinggalkannya tak dihancurkan begitu saja, di mana legasi yang dimaksud Sintayong adalah tim yang telah dibangunnya sejak mulai melatih timnas Indonesia pada 2020 silam. Ya, terlepas dari keputusan PSSI yang merasa puas dengan pencapaiannya yang telah memberikan dampak besar bagi sepak bola tanah air, di mana selama masa kepemimpinannya, Shin berhasil membawa Indonesia mencatatkan berbagai pencapaian penting yang pastinya kita semua juga tahu. Sintayong menyatakan bahwa kerja kerasnya selama ini telah menanamkan fondasi yang kuat untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Pelatih yang sebelumnya sukses memimpin timnas Korea Selatan itu juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya selama menangani timnas. Meski harus berpisah dengan cara yang tak terduga, dedikasinya untuk perkembangan sepak bola tanah air tetap akan dikenang. Nah, terbaru ini juga, setelah beberapa pekan pemecatan tersebut, Sintayong kemudian muncul dan meramaikan media sosial dengan peran baru yang ia dapatkan. Ya, STY mendapatkan tawaran untuk terlibat dalam produksi salah satu judul film yang akan segera tayang dalam waktu dekat. Menariknya, peran baru Sintayong ini sampai mendapatkan sorotan dari media luar negeri, di mana dalam sebuah tulisan yang dibuat, salah satu media Vietnam Soviet ikut membahas soal peran baru Sintayong di Indonesia. Pelatih Sintayong mengikuti proyek film Indonesia, khususnya film komedi horor berjudul Ghost Sucker. Dalam sebuah wawancara singkat juga, Sintayong sendiri sempat mengungkapkan alasannya menerima tawaran syuting tersebut dengan mengaku bahwa dirinya tertarik karena film itu masih bercerita tentang sepak bola. Pelatih Sintayong menceritakan bahwa dia setuju untuk berpartisipasi dalam proyek film ini karena kontennya yang berhubungan dengan sepak bola dan sebagai cara untuk menanggapi kecintaan para penggemar sepak bola.